Jarang orang punya persoalan seberat kamu. Tetapi tidak ada sesuatu yang coincidence atau kebetulan. Semua hal itu dalam kontrol dan kendali Tuhan. Jangan merancang nanti bagaimana. Dan jangan khawatir nanti bisa terjadi begini atau begitu. Satu hari lewati. Ya. Memang tidak mudah karena kamu menghadapi keluarga adikmu yang merongrong damai sejahtera. Jangan berpikir kalau anakmu sehat, sempurna, pasti nanti sukses. Belum tentu. Tapi anakmu dalam kondisi invalid, Tuhan bisa ubah. Shalom saudara, salam sejahtera. Kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1174. Ya. Saya didampingi oleh Bapak Michael. Terima kasih Pak Michael, salah Terima satu kasih, Pak. staf kami. Ya. Michael sarjana SE Pak, FTH-nya tahun depan. oh sarjana ekonomi ya. Ya, betul Pak. Dan tahun depan sudah menyelesaikan MTH-nya ya. Oke Pak, kita mulai, ayo. Baik, dari seorang wanita 47 tahun, belum menikah, dari Jawa Barat, jemaat dari Gereja Pentakosta Karismatik. Ya, betul. Oke. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan tim Abam yang terkasih. Saya ingin bertanya perihal pengurusan dan pengambilan sertifikat yang masih di bank. Kebetulan ini atas nama kakak saya yang berbeda agamanya. Sertifikat ini belum bisa diambil karena kakak saya sudah bercerai secara agama. Karena antara kakak saya dengan mantan istrinya belum berkomunikasi sampai sekarang. Saya sudah berusaha minta tolong kepada kakak saya agar sertifikat untuk segera diurus. Tapi alasan beliau adalah dia belum mendapatkan surat cerai. Padahal rumah tersebut adalah tempat tinggal saya dan ibu saya, dan ibu kami sudah berumur 77 tahun. Ini ibu saya sering mengikuti ibadah Bapak Pendeta Erastus secara online. Yang membayar cicilan rumah tersebut adalah saya sendiri waktu masih bekerja, karena kakak saya bangkrut. Rumah ini sudah lunas selama 15 tahun, tapi sertifikat belum bisa diambil karena pihak bank meminta surat cerai dari kakak saya. Saya sebagai orang awam tidak mengerti hukum, Pak. Bagaimana caranya supaya sertifikat rumah tersebut bisa diambil atas nama saya? Demikian pertanyaan ini saya sampaikan, mohon bantuannya Pak. Atas perhatian Bapak, Pendeta dan tim Abam, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, saya kira kepada wanita usia 47 tahun yang di Jawa Barat ini, kita akan bantu ya Pak ya. Baik Pak. Kita akan kirim pengacara atau didiskusikan dengan pengacara. Pasti kami bantu. Dan bagi saudara yang tidak mampu membayar pengacara, Anda tidak perlu membayar ya. Betul Pak. Kami memberi dukungan ya dengan tulus. Ini kebahagiaan kami bisa menolong saudara-saudara yang lemah. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita 33 tahun sudah bercerai dari Sulawesi Utara, jemaat dari GSKI online. Ya, jadi betul. Dia pasti mengikuti kebaktian kita lewat online. Betul. Ya. Shalom Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah menjawab pertanyaan saya di Abam 1157. Beliau ini mempertanyakan sebelumnya perihal cara mendaftar di STT Pak. Iya. Dan pada kesempatan itu Bapak juga mau memberikan beasiswa untuk anak saya berkuliah nanti di STT Ekumenes setelah lulus SMA. Pak, saya juga minta doa dari Bapak karena doa orang benar besar kuasanya. Tanggal 4 September nanti jadwal kontrol kesehatan saya baru selesai kemo, dan puji Tuhan semua berjalan lancar dan boleh selesai sampai 12 siklus. Tapi setelah kemo saya kedapatan ada kista di ginjal dan batu empedu. Pak, mohon doanya karena saya bingung apa saya harus operasi lagi.
Karena pada bulan Januari saya baru selesai operasi pengangkatan benjolan di paha. Terima kasih Pak sudah membaca pertanyaan-pertanyaan saya dan memberikan jalan keluar. Saya bersyukur mengenal Bapak dan Abam. Saya tidak perlu bertanya-tanya ke orang lain yang kadang memberikan solusi tidak sesuai perintah Tuhan. Kiranya Elohim Yahweh memberkati dan melindungi Bapak selalu kemanapun dan dimanapun Bapak berada. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Usiamu 33 tahun, tapi ada beberapa penyakit yang kamu idap ya, yang teridap dalam tubuhmu. Doa orang benar besar kuasanya. Benar sekali ya kata Alkitab. Oleh karenanya kamu harus benar. Saya sering mengatakan bahwa lawan masalahmu dengan kesucian. Penyakit ini tidak akan memperpendek umurmu dan tidak akan buat kau meninggal. Benar, kalau kamu hidup suci, ikuti terus doa pagi jam 5, ikuti terus true.id, doa puasa, kamu tidak akan dipermalukan. Kiranya Tuhan menolong kamu, dan saya terus terang ya, prihatin ya, membaca ini. Dengan usia semuda kamu, sudah beberapa penyakit ya melekat di tubuhmu. Kiranya Tuhan menolong kamu. Saya berdoa, tapi kalau kamu tidak hidup benar, kamu tidak hidup suci, percuma. Ya, jadi kamu harus hidup suci, hidup benar. Pasti Tuhan tidak akan mengambil nyawamu. Mujizat masih ada. Tuhan mau pakai kita. Tidak ada untungnya bagi Tuhan mengambil nyawa kita atau memperpendek umur kita. Ya, lakukan ini. Kesucian hidup akan menghasilkan mujizat untuk kemuliaan Allah. Baik. Selanjutnya dari 2 orang wanita nih Pak. Jadi masing-masing umur 70 dan 68 tahun. Oh. Yang Satu beliau ini janda. satunya janda dan satunya lagi tidak menikah. Oke. Jemaat online dari GSKI. Iya. Bapak Erastus dan tim, kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kami berdua mendapatkan berkat setelah mengikuti doa pagi. Masalah tanah yang di Batang juga sudah kami laporkan. Jadi beliau ini, penanya ini mengirimkan pada saat September 2023 Pak. Sudah dibantu oleh pengacara kita juga. Telah dibantu oleh pengacara kita. Terus mohon doanya Bapak Rohani kami dan tim agar tanah di Batang cepat selesai sertifikatnya. ya, kami akan membantu ya saudara-saudara yang tidak mampu membayar pengacara, atau kadang-kadang pengacara juga tidak jujur. Ya. Betul, Pak. Ada pengacara yang berkepala 2 yang membantu klien, tapi juga dibayar musuh, Ya. lawan. Tapi kalau pengacara kami adalah orang-orang yang sudah terpercaya, ya, anak-anak rohani saya, Betul, Pak. yang sudah lama terdidik di suara kebenaran. Kami bantu, Bu, kembali kasih. Kami akan terus mendampingi sampai kasus Ibu selesai. Oke. Baik. Selanjutnya dari seorang wanita 34 tahun sudah menikah, memiliki 3 orang anak dari Jawa Timur dan jemaat gereja karismatik. Iya. Shalom Pak Gembala, saya mau bertanya, bagaimana menghadapi suami yang kecanduan judi online? Saya sudah menasihati tapi tidak didengarkan. Padahal awalnya saya bahagia karena suami saya ikut pelayanan di gereja. Tapi lama-kelamaan berubah sikapnya dan ternyata kembali ke masa lalunya lagi Pak, yaitu judi online. Saya sedih atas perubahan sikap suami saya. Apa yang saya harus lakukan Pak Gembala? Saya selalu mendoakan supaya ada perubahan, tapi sampai sekarang belum ada perubahan pada suami saya. Terima kasih. Tuhan itu sangat cerdas, sangat bijaksana. Masalahmu seperti benang ruwet ini. Usiamu 34 tahun, masih muda, anakmu 3. Mestinya usia produktif untuk suamimu,
tetapi bisa tenggelam dalam judi online. Belum pernah saya dengar orang main judi hidupnya bahagia. Nggak pernah ada. Apalagi judi online. Belum pernah saya mendengar ada orang main judi online jadi kaya. Yang ada banyak hutang, rumah dijual, jadi melarat. Yang penting begini. Jangan sekali-kali kamu memberikan uangmu kepada suami. Jadi kalau kamu tidak bekerja, kamu tetap minta uang ke suami untuk kebutuhan. Dan kalau kamu bekerja, kau punya uang atau orang tuamu membantu, jangan sekali-kali memberi uang kepada suamimu. Suatu hari dia akan sangat menyesal ketika keadaan terpuruk dan nyaris dia tidak bisa bangkit lagi. Nah, waktu itu baru kamu bisa melihat bagaimana doamu dijawab oleh Tuhan. Ya, judi online mempermiskin banyak orang dan menghancurkan banyak keluarga. Kiranya Tuhan menolong kamu. Yang penting kamu ikut terus doa pagi, hidup benar di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal nanti. Ya, kami mendampingi kamu terus. Kamu bersama kami dan Tuhan pasti menolong kamu. Tuhan cerdas untuk mengurai masalah ini. Ya, tunggu pertolongan Tuhan. Pesan saya untuk kamu, nasihat saya untuk kamu, jangan banyak bicara, jangan terus ya marah-marah terhadap kelakuannya berjudi online itu. Percuma juga. Karena kalau sudah kegilaan begitu, diomongin juga sulit, tetapi kamu bicara baik-baik. Bicara baik-baik akan jauh lebih tajam daripada marah-marah. Oke? Dan Roh Kudus memberi kamu hikmat. Kata kalimat apa yang patut kamu ucapkan untuk suamimu ini. Oke. Tuhan berkati. Selanjutnya dari seorang wanita 45 tahun, sudah menikah dari Jawa Timur. Shalom Pak Erastus, Bapak Rohaniku. Semoga Bapak sekeluarga dan tim Abam sehat dalam perlindungan Bapak di surga. Amin. Bapak, saya ingin bertanya, ketika kita ditimpa masalah secara bertubi-tubi, apakah artinya sudah waktunya kita hampir dipanggil Tuhan? Saya sudah 7 tahun menemani mama yang sudah tua dan sakit bersama anak-anak saya, sehingga saya terpaksa hidup jauh dari suami. Saya juga mengalami kecelakaan dan lutut patah. Sudah 1 tahun ini, kami pun menampung adik saya dan 1 anak, serta istrinya karena tidak bekerja. Saya tidak keberatan adik saya tinggal bersama kami, karena ini juga rumah orang tuanya. Jadi dia berhak tinggal di sini. Hanya saja, saya merasa lelah karena dia tidak dewasa. Barang saya kadang dirusaknya dan tidak pernah minta maaf pada saya. Saya tanya baik-baik, malah saya tidak disapa oleh adik saya dan keluarganya. Ini maksudnya istri dan anak-anaknya yang masih kecil. 4 tahun ya. Ikut ngambek sama Betul. wanita ini, ibu Betul. ini. Terus ini sudah sering terjadi dan berulang kali. Saya dan anak-anak saya pun tidak bisa ke gereja karena menjaga mama yang stroke dan tidak mau ditinggal. Ketika mama saya masuk rumah sakit, saya dicecar oleh semua orang. Padahal saya menjaga mama saya sampai tidak tidur. Suami saya menginginkan anak-anak kami masuk ke sekolah kedinasan, tetapi saya seorang diri mengurus anak-anak. Apalagi ketika anak-anak kedapatan mengidap penyakit vitiligo. Ini sebuah penyakit, Pak. Penyakit yang menyebabkan hilangnya warna kulit dalam bentuk bercak. Kemudian ada alergi, bahu miring, dan kakinya berbentuk X. Sepertinya kesempatan untuk masuk ke sekolah kedinasan seperti TNI dan Polri tipis, Pak. Kadang masalah bertubi-tubi membuat saya tidak bisa tidur. Dada berdebar-debar tiba-tiba. Supaya bisa tidur, saya buka YouTube di TV kamar untuk mendengar suara Bapak Erastus melalui Abam dan dengan nasihat-nasihatnya atau bacaan ayat-ayat firman Tuhan di YouTube. Kadang juga ingin mengakhiri hidup, tapi saya berpikir kembali kasihan anak-anak saya, Pak. Merekalah yang paling terguncang nantinya.
Untuk bertahan, saya selalu mengikuti doa pagi dan abam, serta membuat keterampilan. Apakah waktu saya sudah dekat ya Pak Pendeta? Terima kasih Bapak Rohaniku, jawaban Bapak saya nanti-nanti, dan akan saya putar-putar terus di YouTube untuk menguatkan saya ketika saya down. Jarang orang punya persoalan seberat kamu. Tetapi tidak ada sesuatu yang coincidence atau kebetulan. Semua hal itu dalam kontrol dan kendali Tuhan. Keadaan seperti yang kamu alami sangat berpotensi membuat kita bersungut-sungut, marah dan kecewa terhadap Tuhan. Tapi kalau itu kita lakukan, kita kurang ajar terhadap Tuhan dan percuma. Don't against God. Jangan melawan Tuhan. Mungkin kamu anggap saya berlebihan bicara ini, tapi saya beritahu, kamu istimewa. Kamu istimewa. Kamu dipandang Tuhan mampu memikul beban berat ini. Yang kedua, Tuhan menghindarkan kamu dari kebinasaan. Kondisi yang sulit seperti ini memaksa kamu memandang langit baru, bumi baru, dan bisa menghayati betapa tragisnya hidup. Nah, saya ingatkan, hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Semua pasti akan berakhir. Pasti ada ujungnya. Tidak mungkin masalah ini berlangsung terus-menerus. Pasti ada ujungnya. Dan pasti ada jalan keluarnya. Yang penting yang kamu harus lakukan adalah bisa melewati hari ke hari. Jangan merancang nanti bagaimana. Dan jangan khawatir nanti bisa terjadi begini atau begitu. Satu hari lewati, ya. Memang tidak mudah. Karena kamu menghadapi keluarga adikmu yang merongrong damai sejahteramu. Sementara kamu harus merawat mama yang stroke. Dan itu pun belum tentu ya dihargai oleh keluarga. Masih dipersalahkan. Tidak apa-apa. Kau pandang Tuhan. Dan saya ingatkan bahwa mamamu tidak selamanya hidup. Jadi jangan sekali-kali kamu marah dan bersungut-sungut. Kenapa mama membuat saya susah seperti ini? Tahukah bahwa apa yang kamu lakukan itu pelayanan? Kalau kamu sampai tidak bisa ke gereja karena keadaan ini, tidak masalah. Karena kamu sudah ada dalam pelayanan. Kau bisa ikuti lewat online tour.id dan berbakti kepada Tuhan. Atau berfellowship bersama kami di tour.id. Ingat, lewati tanpa target. Yang penting dari hari ke hari, jalanmu berkabut. Jangan maksa melihat 10 meter di depan. 1 meter bisa kau lewati, jalan lagi 1 meter. Saya tahu sulit banget keadaanmu. Ya, anak-anakmu yang sakit, masih ada mujizat. Mengidap sakit vitiligo, alergi, bau miring, kaki X. Jangan berpikir kalau anakmu sehat, sempurna, pasti nanti sukses. Belum tentu. Tapi anakmu dalam kondisi invalid, Tuhan bisa ubah. PR bersama, PR-mu, PR-ku. Saya akan berdoa untuk orang-orang sakit juga. Supaya yang setia ikut doa pagi, mengalami mujizat. Baik dirinya maupun keluarganya yang sakit. Karena Allah melawat kita. Yuk, kita jalan bersama, ya. Saya mendampingi kamu. Sebagai gembala kecil dan serius, kami mengasihi Anda. Ya, jangan bersungut-sungut, jangan marah. Kita jalan bersama. Baik. Selanjutnya dari seorang pria, 38 tahun menikah dari Kalimantan Tengah, Jemaat GSKI. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono, saya mau bertanya, kenapa Elohim Yahweh memberi kuasa kepada iblis untuk mencobai manusia? Tapi
Dia juga menyelamatkan manusia itu, padahal sudah berdosa. Kenapa waktu awal mula manusia jatuh ke dalam dosa tidak dihapus saja, dan diciptakan lagi manusia yang baru tanpa ada iblis lagi di dunia ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, Allah punya kehendak. Yang kedua, Allah punya tatanan. Kehendak Allah menciptakan manusia yang memiliki free will, kehendak bebas. Dan untuk membuktikan kehendak bebas tersebut, Allah memberi license iblis untuk mencobai, memberi izin. Manusia bisa menghormati Allah, tapi juga bisa tidak menghormati Allah. Manusia bisa mengasihi Allah, tapi juga bisa tidak mengasihi Allah. Dan iblis menjadi faktor untuk menunjukkan atau membuktikan apakah manusia memilih Tuhan atau tidak. Kalau manusia mengasihi Allah, itu bukan karena didesain tidak bisa tidak mengasihi Allah. Dia bisa mengasihi, juga bisa membenci. Dengan makhluk yang berkehendak bebas ini, Allah bisa menikmati manusia. Kalau manusia mengasihi Allah, kalau manusia menghormati Allah, Allah bisa menikmatinya. Nah, kenapa ketika manusia jatuh dalam dosa tidak dihapus saja dan diciptakan lagi manusia baru? Nah, di sini Allah punya tatanan. Yang pertama yang diciptakan oleh Allah itu manusia kekal. Jadi manusia yang tidak bisa lenyap. Tubuh bisa lenyap. Karena dari tanah yang terus mengalami regenerasi. Tapi jiwa rohnya abadi. Dan Allah punya tatanan. Allah tidak bisa menghapus dosa tanpa sarana. Bisa saja Allah mengatakan, baik Adam dan Hawa, kau kuampuni. Wah, itu tanpa tatanan itu. Allah yang tidak punya tatanan, tidak punya aturan. Setiap perbuatan dosa ada ganjarannya. Maka harus ada yang memikul dosa. Itulah sebabnya putra tunggalnya Tuhan Yesus diutus memikul dosa kita. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang wanita 30 tahun sudah menikah, memiliki satu anak dari Yogyakarta. Shalom Pak Eras dan tim Abam sekalian yang terkasih. Saya punya pertanyaan. Apakah seorang ibu dengan satu anak itu boleh bekerja atau tidak ya Pak? Ya, tidak bisa dikatakan boleh atau tidak, harus melihat kebutuhan. Kalau suamimu sudah bisa bekerja dan cukup, ya kamu lebih fokus membesarkan anak. Tapi kalau suami tidak cukup, atau mungkin maaf ya, suami tidak bisa bertanggung jawab, kamu harus memikirkan. Atau suami yang bisa mencari nafkah, tapi hidupnya tidak benar. Berpotensi satu hari dia pergi, meninggalkan istri, cerai. Istri harus belajar cari nafkah sendiri. Ya. Gitu. Teruskan. Dengan latar belakang, saya ingin mengupdate diri dan saya ingin berkarya agar terbiasa nanti di langit baru, bumi baru. Menjadi ibu rumah tangga pun juga bukan seseorang yang nganggur ya. Tiap hari bisa mengupdate diri. Nanti kalau anak sudah besar, baru kita pikir. Ada pelayanan, mengurus orang tua, mengurus anak-anak yang ditelantarkan orang tua. Pasti setiap kita punya tempat. Tapi tidak harus mesti earning money. Getting job, tidak harus. Oke, teruskan. Untuk segi ekonomi, kami cukup Pak. Tidak lebih, tidak kurang. Cukup untuk kebutuhan angsuran rumah, sekolah, bayar listrik, wifi, dan lain-lain. Nah, jadi apa pemikiran saya salah ya Pak? Apa lebih baik menjaga anak? Kan ini anak umur berapa? Mungkin sekitar umur di bawah 5 tahun. Betul. Saya kira dijaga. Kalau sudah di atas 16-17 tahun, nah barangkali dipikirkan ulang. Itu pun perlu pengamatan. Bertanyalah kepada Roh Kudus agar tidak salah melangkah. Tapi nasihat saya sudah cukup. Ya, terima kasih. Apa yang harus Anda lakukan? Oke. Baik, selanjutnya ada seorang wanita
janda 2 anak, gereja karismatik. Ya. Shalom Pak Eras dan tim Abang yang saya hormati. Saya senang mendengarkan khotbah dan pengajaran Pak Eras. Saya yakin pengajaran Pak Eras benar adanya sesuai dengan kebenaran Alkitab. Saya berharap ada lebih banyak lagi pendeta seperti Pak Eras yang memberikan pengajaran yang murni dan benar sesuai seluruh isi Alkitab. Pak Eras, saya perhatikan di YouTube ada banyak kesaksian dari orang-orang yang dibawa ke alam maut dan melihat penderitaan orang-orang terkenal. Bagaimana tanggapan Pak Eras mengenai hal ini? Ya, kita tidak tahu apakah benar demikian atau tidak. Kita hanya consideration aja, mempertimbangkan, meditate, merenungkan. Ya. So, it's better no comment. No comment. Oke? No comment. Okay. Lebih baik kita nggak ada komentar, kita diam saja. Karena tanpa kesaksian itu pun kita percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sure. Ada Gehenna. Sure. Itu api kekal. Yang di sana orang hanya meratap dan menangis, apinya tidak pernah bisa padam. Cukup membuat kita gentar tanpa harus mendengar kesaksian orang-orang tersebut. Bisa itu mimpi, bisa itu penglihatan, atau bisa halusinasi. Betul nggak? Betul, Pak. Oke, teruskan. Yang kedua, ada salah satu pendeta yang berasal dari agama seberang, mengklaim bahwa dia pernah diangkat ke surga, lalu bertemu Elia dan Henok, serta menggambarkan rupa dan fisik mereka. Who knows? Ya. Siapa yang tahu? Terus. Saya sih tidak percaya, Pak, melihat gaya dan penampilan orang ini berbicara. Bukankah Nabi Musa waktu bertemu Tuhan di Gunung Sinai dan selama 40 hari setelah turun wajahnya bercahaya? Tetapi orang ini jauh dari gambaran itu. Jadi tidak percaya maksudnya. Ya, Pak. Gitu. Oke. Mengapa dia begitu berani mengklaim pertemuannya dengan 2 tokoh suci ini? Nah, itu mengagumkan. Betul, Pak. Kenapa dia berani mengklaim demikian? Ya. So, no comment. Ya, betul, Pak. No comment saja. Yeah, we couldn't say anything about that. Yes. Yes. Saya percaya Pak Eras orang benar, dilihat dari tutur kata dan penampilan Pak Eras. Bagaimana tanggapan Pak Eras mengenai hal ini? Oke. Ya. Ya, thank you for your trust. Ya, for your trust, thank you. Terima kasih untuk kepercayaannya kepada saya. Ya. Pernyataanmu membuat saya harus lebih berhati-hati agar Betul, Pak. apa yang Anda menilai tentang saya benar-benar itu saya. Ya, baik, nggak makasih. Terus. Ya. Saya lanjutkan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Eras buat jawabannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan tim Abang. Terima kasih ya, kamu janda 2 anak. Saya tidak tahu umurmu berapa, tapi saya mau pesan kamu. Layani Tuhan. Jangan disibukkan untuk hal yang tidak membawa kepada berkat kekal. Ya, ayo layani Tuhan. Ya. Doa pagi dengan saya, jangan putus sampai kau menemukan apa rencana Allah dalam hidupmu. Tuhan berkati. Oke. Berikutnya dari seorang wanita 43 tahun menikah dengan 2 anak jemaat gereja Pentakosta. Ya. Shalom Pak Eras yang saya hormati dan kasihi. Saya ada pertanyaan tentang anak saya. Pria yang sudah berusia 20 tahun. Dia sudah punya pacar namun dia selingkuh. Dia bercerita kepada saya bahwa dia merasa bersalah dan dia tidak tahu mengapa dia bertindak begitu. Saya sedih mendengar pengakuannya. Bagaimana cara saya menasihatinya, Pak Eras? Dia sudah selingkuh lebih dari sekali dan setelah dia melakukannya, baru dia merasa bersalah. Enggak, kalau masih pacaran sebenarnya tidak bisa dikatakan selingkuh. Sebab dengan anak usia 20 tahun, dia harus punya orientasi melihat banyak wanita. Tidak boleh terikat seorang wanita dan memiliki hubungan istimewa atau khusus yang akhirnya terikat dan itu menutup pintu untuk melihat kemungkinan wanita lain. Ya, kecuali selingkuh ini belum berhubungan badan dengan wanita lain. Nah, itu sudah berzina. Makanya kepada orang-orang muda harus tahu, jangan membangun hubungan eksklusif sebelum pasti dia menjadi pasangan hidupmu. Apalagi 20 tahun, ini laki atau perempuan ini? Pria. Pria, Pak. Belum.
Pria menikah usia 27-28 paling muda ya, artinya standarnya yang pas ya. Jadi masih jauh, 20 tahun, masa 76 tahun pacaran. Nah, mau usia 26 tahun mulai pacaran itu lebih proper. Walaupun ini tidak mutlak ya, tidak mutlak. Jadi saya tidak tahu maksud selingkuhnya itu di sini apa. Ya, itu tidak dijelaskan. Misalnya gini, dia sudah punya pacar, dia lihat wanita lain kok lebih baik atau lebih cantik atau apa gitu, lebih potensial, lalu dia dekat-dekat juga. Belum tentu bisa dikatakan selingkuh. Nggak tahu juga nih anak-anak sekarang tuh, saya diselingkuhi sama pacar saya, Om. Emangnya kamu udah kawin? Ya, nggak ngerti loh pengertian selingkuh itu apa. Oke, terus. Saya marah dan sudah bersikap tegas kepadanya. Saya meminta dia berkata kepada diri sendiri untuk tidak melakukannya. Dan jangan setelah melakukan baru merasa bersalah. Ya, saya belum membaca pertanyaan ini kan spontannya. Terus. Saya bingung sekali cara menasihatinya, Pak Eras. Karena anak saya berkata dia sendiri juga tidak tahu mengapa dia bertindak begitu. Karena anakmu belum yakin wanita itu membahagiakan dia. Kalau dia merasa yakin wanita pacarnya sekarang cukup bagi dia, dia tidak akan berpaling kemana-mana. Dia masih meragukan, itu masalahnya. Terus, anak saya ini juga belum percaya kepada Tuhan, Pak. Semoga Pak Eras bisa memberi jawaban atas hal ini, Pak. Saya merasa sedih sekali. Kenapa dia selalu melakukan kesalahan ini dan setelah itu baru menceritakan kepada saya sebagai mamanya? Kan saya belum tahu sampai di mana maksud selingkuh di sini. Yang penting ibu harus jadi sangat rohani. Sangat rohani. Sehingga kehidupan rohani ibu yang begitu cemerlang akan mempengaruhi, terimpartasi ke anak. Jadi bapak ibu ya, ini bapaknya Bapak tidak jelaskan. Tidak jelas. Ibu orang Pentakosta ya. Mestinya ibu ini seorang yang spontan gitu dalam menyembah, menyanyi ya. Atau biasa radikal ya orang Pentakosta. Coba radikal yang baik. Ikuti saya doa pagi, ikuti khotbah saya dan doakan anakmu. Kalau engkau jadi kekasih Tuhan, Bu. Kalau ibu jadi kekasih Tuhan, Tuhan tidak akan melukai hatimu. Ya, jangan melukai Tuhan, Tuhan tidak akan melukai hatimu. Selamatkan anakmu dengan kekudusan, kedekatan, kelekatan kamu dengan Tuhan. Amin. Sampai di sini episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.